Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Chandra Surya Dirgantara dengan NIM 22466111006, Sulastri Utami NIM 224661114 ya dengan NIM 22466111015 dan Untung Selamat dengan NIM 22466111016. Kami akan menjelaskan materi tentang uji beda rata-rata satu sampel untuk memenuhi UAS mata kuliah komputasi statistika dengan dosen pengampu Ibu Meti Listiani Eskom MSI. Pertama-tama kita lihat dulu definisinya. Apa yang dimaksud dengan uji beda rata-rata satu sampel? Uji beda rata-rata satu sampel ini digunakan untuk membandingkan antara sebuah sampel dengan sebuah parameter. Misalnya ada sebuah deret data, nah jumlah rata-ratanya ini kita bandingkan dengan sebuah nilai atau sebuah parameter. Sebagai contoh, di sebuah sekolah ada 100 anak yang dicatat nilainya siswa pertama 75, siswa kedua 80 sampai siswa ke 100 yaitu 56. Nah, di sini kita jumlah berapa rata-rata dari data tersebut kita sambungkan dengan X bar sama dengan 78. Nah, rata-ratanya itu 78. Nah, nilai rata-ratanya ini kita bandingkan dengan nilai biasanya dengan nilai standar kelulusan, di mana standar kelulusan ini berlaku bagi semua sekolah. Kita asumsikan nilai standar kelulusan ini 75 atau parameternya 75 dengan maka mu sama dengan 75 kita simbolkan dengan mu. Nah, kemudian pengujian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yang bergantung kepada jumlah sampel yang digunakan. Jika jumlah sampel yang digunakan lebih dari 30, maka pengujiannya itu menggunakan uji Z. Jika jumlah sampelnya itu yang digunakan kurang dari 30, maka pengujiannya menggunakan uji Z. Nah, data yang digunakan pada uji ini harus bertipe numerik dan berdistribusi normal. Karena apa? Karena uji beda rata-rata satu sampel ini masuk kategori statistika parametrik yang harus tipenya harus dengan angka. Nah, selanjutnya berikut ini kita akan membahas untuk masing-masing pengujian. Yang pertama, uji beda rata-rata satu sampel untuk sampel lebih dari 30 dan sigmanya diketahui. Langkah-langkah pengujiannya ini, yang pertama kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, hipotesisnya ini bergantung pada pertanyaan dari soal. Ada 3 jenis, ada satu arah ke kanan dan satu arah ke kiri dan juga 2 arah. Jika pertanyaannya lebih buruk, maka kita menggunakan satu arah ke kiri. Jika pertanyaannya lebih baik, kita menggunakan satu arah ke kanan. Jika perbandingan, kita menggunakan 2 arah. Nah, yang kedua, kita tentukan taraf signifikan dari alfanya. Yang ketiga, yang langkah ketiga, statistika uji. Nah, statistika uji ini kita menggunakan rumus Z sama dengan X bar min mu 0 dibagi sigma dibagi angka N. Nah, di mana X barnya ini adalah rata-rata sampel, dimana ini standar deviasi populasi. Mu 0-nya rata-rata populasi yang dihipotesiskan. Jika mu 0-nya ini tidak
diterangkan dalam soal, maka new nolnya dapat diasumsikan dengan 0. Nah, dan n-nya adalah jumlah kota. Langkah yang keempat itu kriteria uji, di mana kriteria uji ini tergantung pada hipotesisnya. Jika hipotesisnya menggunakan satu arah kiri, maka kriteria ujinya ini jika z hitung lebih kecil dari min z tabel, maka H0-nya ditolak. Jika z hitung lebih besar dari min z tabel, maka H0-nya diterima. Nah, jika kriteria ujinya kita menggunakan satu arah ke kanan, maka kriterianya jika z hitung lebih besar dari z tabel, maka H0-nya ditolak. Jika z hitungnya kurang dari z tabel, maka H0-nya diterima. Jika kriterianya, hipotesisnya kita menggunakan dua arah, maka kriteria ujinya itu kita menggunakan jika z hitungnya kurang dari min z tabel atau z hitung lebih besar dari z tabel, maka H0-nya ditolak. Jika z hitung lebih besar dari min tabel, z tabel atau z hitung kurang dari z tabel, maka H0 diterima. Nah, hipotesis dari dua arah ini, kriteria ujinya ini menggunakan dari kedua kriteria dari kriteria satu arah ke kiri dan satu arah ke kanan. Nah, langkah pengujian kelima yaitu kesimpulan. Langsung saja kita ke contoh kasus. Karena di contoh kasus rata-rata hasil ujian nasional mata pelajaran matematika yang diberikan kepada siswi SMA di Sukabumi pada tahun 2016 adalah 74,5 dengan deviasi baku 8,0. Tahun ini di Sukabumi diterapkan metode pembelajaran baru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang matematika. Setelah metode diambil sampel sebanyak 200 siswa untuk dites dengan uji matematika terstandar. Ternyata diperoleh rata 75,9. Jika diambil alfa sama dengan 5% dan data diasumsikan berdistribusi normal, apakah data disimpulkan bahwa metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika di Sukabumi? Nah, dapat diketahui dari soal tersebut, n sama dengan 200, x barnya 75,9 dan sigmanya sama dengan 8, jumlahnya 74,5, alfanya 5%. Yang pertama, kita tentukan uji hipotesisnya. Nah, pertanyaan dari soal tersebut, apakah dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika di Sukabumi? Nah, kita menggunakan satu arah ke kanan. Jadi H0-nya ini metode pembelajaran baru tidak dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika di Sukabumi. Artinya metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika. Langkah yang kedua itu kita tentukan taraf signifikan alfanya. Jadi alfanya 5%. 5% ini sama dengan 0,09. Di mana kita dapat B sama dengan 1 min alfa per 2. Ini sama dengan tadi alfa 0,05, maka 1 min 0,05 per 2. Nah, hasilnya ini 0,975. Kita lihat tabel Z. Nah, di tabel Z ini kita cari angka di tengah ini yang bernilai 0,975. Nah, ini kita tarik ke atas. Itu kita tunjukkan maka 0,06 dan kita lihat angka yang di tengah, angka yang bernilai 0,975. Nah,
maka Z stabilnya ini adalah Z satu sama dengan kita tentukan 1,9 ditambah 0,06. Nah, sama dengan 1,96. Nah, langkah yang ketiga statistika ujinya, yaitu dari rumus Z sama dengan X bar min 0 dibagi sigma dibagi angka N. Nah, X barnya 75,9 min nolnya 74,5 dibagi 8, sigmanya 8 dibagi akar N, N-nya 200. Nah, hasilnya 1,4 per 0,56. Nah, hasilnya 2,5. Nah, 2,5 ini adalah kriteria uji. Kita tadi menggunakan uji lebih besar satu arah ke kanan. Nah, kriteria ujinya jika Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka hasilnya diterima. Jika Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka Z nolnya diterima. Nah, yang kelima kesimpulan, karena tadi Z hitungnya 2,5 dan Z tabelnya 1,96. Nah, yang paling besar yang mana? Yang paling besar 2,5, maka H-nya ditolak. Jadi kesimpulannya H1. Kita menggunakan H1 karena H-nya ditolak. Jadi metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika di sekolah. Selanjutnya, untuk penggunaan aplikasi SPSS untuk menguji beda rata-rata satu sampel untuk N lebih sama dengan 30 dan sigma diketahui akan disampaikan oleh rekan saya Chandra Surya Dikantara. Baik, kita sekarang akan menguji beda rata-rata satu sampel untuk N lebih besar dari sama dengan 30 dan sigma diketahui menggunakan aplikasi SPSS dengan contoh kasus yang sama, yaitu contoh kasus yang ini. Kita buka aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS tampilannya seperti ini. Kemudian kita pergi ke tab variable view. Kemudian isi nama baris pertama yaitu mean, baris kedua standar deviasi, baris ketiga N. Dan kita pergi ke data view, kita isi mean-nya yaitu 75,9, mean 75,9, standar deviasi 8 dan N-nya 200. Kemudian klik transform dan pilih compute variable. Kita buat target variabelnya isi z-score. Nah, kemudian di numeric expression kita tulis rumusnya, yaitu mean klik dikurangi mu 0 nya 74,5 tutup kurung dibagi buka kurung standar deviasi dibagi akar N, yaitu SQRT N, buka kurung tutup kurung N. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Maaf, di sini ada kesalahan, yaitu ada 74,5. Kita ganti komanya dengan titik. Nah, lalu klik OK. Akan muncul seperti ini. Kemudian analyze. Kita pilih descriptive statistics dan pilih descriptive. Kemudian masukkan z-score. Klik OK. Akan muncul seperti ini. Dan nilai z hitungnya yaitu yang di sini, yaitu 2,4749. Kemudian kita cari z tabelnya. Z tabelnya kita cari di sini. Nah, Z tabel
karena alfanya 5% sama dengan 0,05, maka P sama dengan 1 dikurangi alfa per 2 sama dengan 1 dikurangi 0,05 per 2 sama dengan 1 dikurangi 0,025 sama dengan 0,975. Itu maka Z 0,975. Untuk Z tabel kita cari yang 0,975. Kita cari dan diperoleh di sini. Nah, kita tarik garis lurus ke atas dan ke samping kiri, maka diperoleh 1,9 dan 0,06. Maka Z tabel adalah Z alfa per 2 sama dengan 1,9 ditambah 0,06 sama dengan 1,96. Kriteria uji mu lebih besar dari mu 0. Jika Z hitung lebih besar Z tabel, maka H0 ditolak. Dan jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka H0 diterima. Kesimpulan. Untuk kesimpulan, karena Z hitung 2,4749 lebih besar dari Z tabel, yaitu 1,96, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya yaitu kita ambil yang H1. Metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika di Sukabumi. Begitulah SPSS untuk mencari Z. Untuk yang kedua yaitu uji beda rata-rata satu sampel untuk N kurang dari 30 dan sigma tidak dikurangi. Kalau yang ditanya kurang dari 30, maka kita menggunakan uji T. Langkah-langkah pengujiannya kurang lebih hampir sama dengan yang pertama. Yang pertama kita tentukan hipotesisnya. Apakah satu arah ke kiri atau satu arah ke kanan atau dua arah. Penentuan hipotesisnya yang kita gunakan tergantung pertanyaannya. Yang kedua, tentukan T tabel dengan taraf signifikan alfa dan DF sama dengan N1. Untuk mencari T tabel kita menggunakan bantuan alfa dan DF sama dengan N1. Yang ketiga, statistika uji. Karena kurang dari 30, maka kita menggunakan uji T. Dengan rumus T sama dengan X bar min U per S per akar N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, S adalah standar deviasi sampel, mu adalah rata-rata populasi yang dihipotesiskan atau dapat diasumsikan nol, dan N adalah jumlah data. Yang keempat, kriteria uji. Jika satu arah kiri, maka menggunakan mu kurang dari. Nah, jika T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 diterima. Kalau satu arah ke kanan, maka kita menggunakan mu lebih besar dari mu 0. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, yang terakhir, jika dua arah, maka kita menggunakan ini. Jika T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih besar T tabel, maka H0 ditolak. Selanjutnya, jika T hitung lebih besar dari min T tabel atau T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Yang kelima adalah kesimpulan. Nah, selanjutnya contoh kasus. Misalkan Komisi Pemilu Umum KPU melakukan rekapitulasi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu kada serentak tahun 2016 yang dilakukan di 12 kabupaten atau kota di Indonesia. Nah, berikut adalah data rekapitulasinya partisipasi politik dalam persen. Misal kota A partisipasi politiknya 84, kota B 88, kota C partisipasi politiknya 85. Dengan taraf dan seterusnya. Dengan taraf signifikan 0,05, ujilah hipotesis bahwa rata-rata partisipasi politik dalam pemilu ada di Indonesia lebih dari 75%. Yang diketahui N-nya ada 12. X-barnya
Dari jumlah data ini dijumlahkan, dibagi 12, hasilnya 75,42. S-nya sama dengan S kuadrat sama dengan sigma X min X bar pangkat 2 per 12, hasilnya 130,27. S sama dengan X akar X kuadrat sama dengan akar 130,27 sama dengan 11,41. Mu-nya sama dengan 75 dan alfanya sama dengan 5% atau 0,05. Yang pertama, kita uji hipotesisnya. H0 dibagi mu sama dengan mu0, rata-rata partisipasi politik dalam pilkada serentak tidak lebih dari 75%. H1 dibagi mu kurang lebih besar dari mu0, rata-rata partisipasi politik dalam pilkada serentak lebih dari 75%. Nah, yang kedua, tentukan T tabel dengan cara signifikan alfa dan DF sama dengan N-1. Alfanya 5% sama dengan 0,05. DF-nya N-1. E-nya kan 12. 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Nah, nantinya kita lihat tabel C-nya. Untuk menentukan tabel C kan tadi menggunakan bantuan alfa dan DF. Nah, ini sudah ditemukan T tabelnya adalah 1,796. Selanjutnya, yang keempat, kriteria uji. Mu lebih besar dari mu0. Jika T hitung lebih besar T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, kesimpulannya, karena 0,127 kurang dari 1796, maka H0 diterima. H0 rata-rata partisipasi politik dalam pilkada serentak tidak lebih dari 7. Bisa juga kita menggunakan aplikasi SPSS yang akan dipraktekkan oleh Ibu Selamat. Uji beda rata-rata 1/10% kurang dari 30 dan 5 tidak diketahui dengan metode yang sama. Kita buka SPSS-nya. Di sini terdapat dua data, yang dulu dan yang kedua variabel dulu. Kita klik variabel dulu, lalu kita masukkan atau klik nama. Di bagian kolom nama itu partisipasi, kemudian klik enter. Lalu kita kalau mau pakai belakangnya ada koma-komanya, ini kita tulis mau ada berapa di belakang koma. Misal kalau tidak mau, kita ke 0, kita nolin aja dan tidak ada koma-komanya. Lalu kita klik nama data view, kita masukkan di sini di kolom partisipasi datanya. Di sini saya memiliki ada 12 data, yaitu kita masukkan lalu di kolom di atas ini kita klik analisis, kemudian cari complement, lalu ketik yang one sample test, sehingga ada dua kotak, di mana kotak yang sebelah kiri kita klik partisipasi, sehingga partisipasinya berpindah ke kotak test variable. Kemudian di sini terdapat test value yang kita isi, yaitu diterima. Dari mana dapatnya? Dari contoh kasus yaitu mu0 di sebelah sini. Kemudian kita pencet OK. Kita besar biar jelas datanya. Nah, di sini kan masih T 0,126 di 11 dikurangi 0,9 Nah, pada contoh kasus di sini untuk
Berarti di sini T hitungnya ialah 0,126, dimana untuk mencari T tabel kita dengan cara mengetahui alfa dan R-nya, dimana alfa ini didapat dari signifikasi di sebelah sini. Kemudian DR-nya ini yaitu untuk mendapatkannya dengan cara banyak data atau N dikurangi 1, karena saya memiliki banyak data 12. Nah, ini dari sini sampai sini yaitu 12. Kemudian kita kurangi 1 sehingga DR-nya 11. Kemudian kita melihat one tail. Kenapa kok one tail? Karena itu sampel. Tadi kan signifikasinya kan diketahui 0,5, sedangkan T hitungnya atau DR-nya ini kan bukan T hitung dari DR. Karena DR-nya ini diketahui 11, maka kita lihat pada angka 11. Kemudian kita tarik dari kedua sisi sehingga berpotongan, yang dimana hasilnya itu 1,796. Ini tabelnya berarti 1,796, mana di kriteria uji mu lebih dari mu0. Jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka hasilnya dibekap. Jika T hitungnya kurang dari T tabel, maka hasilnya diterima. Nah, kriteria ujinya kita ini dapat yang ditolak atau diterima. Kita kan sudah didapat dari T hitungnya yaitu 0,126. Kemudian kita kurangi. Bukan dikurangi. Kita lihat T tabel dan T hitungnya. Kalau semisal T hitungnya bukan lebih kecil daripada T tabel, berarti hapus ditolak. Kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka hasilnya diterima. Jadi kesimpulannya, karena T hitungnya itu 0,127 ini dibulatkan menjadi itu kurang atau lebih kecil dari T tabel yaitu 1,796, maka hasilnya diterima. Sehingga A0 rata-rata partisipasi politik dalam pilkada serta tidak lebih dari 17, bukan 75%. Jadi seperti itu penggunaan SPSS untuk menguji beda rata-rata satu sampel N kurang dari 30 dan sigma yang tidak diketahui. Ketika seseorang menghinamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan waktu untuk memikirkanmu, bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka. B.J. Habibie. Thank you.